Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ham Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Grace Nanda Adelina, NPM 22411140, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-9, yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesabaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas sesuai suatu data tidak begitu rumit berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik. Data yang banyak lebih dari 30 angka n lebih dari 30 maka dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih baik dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square. Apa saja uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, normal QQ, dan histogram, state left, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro, Wilk, Shapiro, Francia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Sweetness, kurtosis, teks, Jerquibera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Apa penyebab data tidak distribusi normal? Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrem atau data pecilan yang biasanya disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan, di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Perbedaan uji homogenitas dan uji normalitas. Uji homogenitas dan uji normalitas adalah dua jenis tes yang umum digunakan untuk menguji asumsi data. Uji homogenitas merupakan syarat dalam statistik non-parametrik dan digunakan untuk mengetahui kedua kelompok atau lebih sampel berbeda memiliki distribusi nilai yang sama. Artinya, setiap data memiliki karakteristik yang sama meskipun mendapat perlakuan yang berbeda. Sedangkan uji normalitas merupakan syarat dalam statistik parametrik untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Yaitu adalah sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika data distribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov Smirnov variabel, dikatakan berdistribusi normal.
Jika nilai signifikannya lebih dari atau sama dengan 0,05, sebaliknya jika signifikan kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Itu saja materi 9 yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.